Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, di pertemuan pertama, kita akan belajar mengenai akuntansi kewajiban pemerintah daerah. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi kewajiban, di mana akuntansi kewajiban ini merupakan KD 10 3.10 dalam mapel praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Nah, seperti yang kita ketahui, akuntansi kewajiban pemerintah daerah tidak jauh berbeda dengan akuntansi kewajiban yang ada di perusahaan umum atau di sektor swasta. Untuk akuntansi kewajiban, dari pengertiannya kita sudah tahu ya, bahwa kewajiban itu adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ya, jadi ketika ada peristiwa masa lalu yang diselesaikan dengan cara adanya aliran keluar sumber daya dari ekonomi pemerintah, maka bisa disebut sebagai kewajiban. Artinya ada kas ataupun sumber daya yang lain untuk menyelesaikan peristiwa atau transaksi yang terjadi di masa lalu. Nah, klasifikasi kewajiban. Kita lanjut ke klasifikasi kewajiban. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, kewajiban berdasarkan sumber pinjaman, dan yang kedua adalah kewajiban berdasarkan jatuh tempo. Nah, untuk kewajiban berdasarkan sumber pinjaman terlebih dahulu, ada pinjaman dalam negeri dan ada pinjaman luar negeri. Yang pertama, untuk pinjaman dalam negeri. Jelas ya, untuk pinjaman dalam negeri secara umum, secara garis besarnya bisa diartikan bahwa pinjaman itu berasal dari dalam negeri. Tapi di sini pinjaman dalam negeri adalah setiap pinjaman uang yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. Nah, perlakuan akuntansi utang dalam negeri mencakup 3 aspek, yaitu pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan. Kemudian untuk kewajiban berdasarkan sumber pinjaman yang kedua, ada sumber pinjaman luar negeri. Jelas, untuk pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran. Nah, jadi ketika ada pemerintah daerah yang mengalami defisit anggaran dan dia tidak bisa melakukan pinjaman ke daerah lain atau pinjaman dalam negeri, maka pemerintah daerah tersebut bisa melakukan pinjaman ke luar negeri. Itu diperbolehkan. Nah, utang luar negeri ini dapat berupa utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah tersebut. Kemudian, untuk klasifikasi kewajiban yang kedua, yaitu kewajiban berdasarkan jatuh tempo. Nah, kewajiban berdasarkan jatuh tempo itu dibagi menjadi 2, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, yang pertama, untuk kewajiban jangka pendek, sangat jelas, untuk kewajiban jangka pendek, masa berlaku atau masa pelunasannya itu tidak lebih dari 12 bulan atau dalam satu periode anggaran. Nah, untuk kewajiban jangka pendek itu merupakan kewajiban yang diharapkan dapat dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Nah, contohnya itu ada utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang. Nah, kenapa kok bagian lancar utang jangka panjang kok masuk ke kewajiban jangka pendek? Ini maksudnya adalah bagian lancar utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode anggaran tersebut. Nah, jadi dimasukkan ke dalam kewajiban jangka pendek. Kemudian yang kedua, ada kewajiban jangka panjang. Nah, jadi untuk kewajiban jangka panjang ini diharapkan dapat dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika 1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. Nah, jadi dalam melakukan pinjaman atau melakukan pembayaran kewajiban itu di awal pasti ada kesepakatan apakah pinjaman tersebut akan dibayar lebih dari 12 bulan atau kurang dari 12 bulan. Jika lebih dari 12 bulan maka diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Nah, kemudian yang kedua, entitas bermaksud untuk mendanai kembali atau refinance kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Dan yang ketiga, maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. Nah, jadi ketiga hal tersebut merupakan klasifikasi sebagai suatu pinjaman itu disebut sebagai pinjaman atau kewajiban jangka panjang. Nah, itu adalah dua kelompok atau dua hal yang perlu dipahami mengenai klasifikasi kewajiban. Nah, kemudian saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pinjaman pemerintah daerah. Nah, pinjaman ini erat kaitannya dengan yang namanya kewajiban, karena kewajiban itu terjadi karena adanya pinjaman. Nah, pinjaman sendiri itu adalah kesepakatan tertulis antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini maksudnya adalah pemerintah daerah lain mengenai pinjaman daerah yang dananya tidak berasal dari penerusan pinjaman dalam negeri atau penerusan pinjaman luar negeri. Nah, sumber pinjaman daerah itu yang pertama ada pemerintah pusat. Nah, ketika suatu atau entitas terutama pemerintah daerah itu mengalami defisit anggaran, maka pemerintah daerah tersebut boleh melakukan pinjaman ke pemerintah pusat. Jadi pinjamannya itu ke APBN itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua ada pemerintah daerah lainnya. Nah, pemerintah daerah yang mengalami defisit anggaran itu juga diperbolehkan untuk mengambil keputusan meminjam ke pemerintah daerah lainnya. Tentu untuk pemerintah daerah lainnya tidak boleh juga yang mengalami defisit, tetapi harus yang mengalami surplus. Jadi ketika pemerintah daerah lain mengalami surplus itu boleh melakukan pendanaan ke daerah lain yang mengalami defisit. Kemudian yang ketiga ada lembaga keuangan bank. Nah, jadi tidak hanya masyarakat atau pribadi atau swasta saja yang diperbolehkan untuk melakukan pinjaman ke lembaga keuangan bank, tetapi pemerintah daerah pun diperbolehkan untuk melakukan pinjaman ke lembaga keuangan bank. Bisa bank berupa BUMN ataupun bank swasta itu diperbolehkan. Yang penting kesepakatan di awal itu jelas. Kemudian yang selanjutnya, sumber pinjaman yang selanjutnya itu adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini bisa dari obligasi daerah. Jadi pemerintah daerah mungkin yang nanti sudah melakukan investasi itu boleh mengeluarkan obligasi dan itu bisa dimasukkan ke dalam sumber pinjaman daerah. Nah, kemudian untuk jangka waktu pinjaman
Ini hampir sama dengan klasifikasi kewajiban tadi, tetapi di sini jangka waktu pinjaman itu dibagi menjadi 3, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, dan pinjaman jangka panjang. Untuk pinjaman jangka pendek sendiri itu tadi ya jelas bahwa pinjaman jangka pendek itu diharapkan bisa dan dapat dibayar paling lama itu 1 tahun atau tidak lebih dari 12 bulan dan tidak melewati 1 tahun anggaran. Nah, untuk pinjaman jangka pendek yang harus dibayar itu meliputi pokok pinjaman, bunga, dan atau kewajiban lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. Nah, jadi ketika dalam 1 tahun itu kok melakukan pinjaman atau ada kewajiban untuk membayar pinjaman, maka tidak hanya pokok pinjamannya saja yang dibayar, tetapi semua hal yang berkaitan dengan pengenaan pinjaman tersebut itu diwajibkan untuk dibayarkan, baik pokok pinjaman, bunga, ataupun kewajiban-kewajiban lain. Kemudian yang kedua ada pinjaman jangka menengah. Nah, pinjaman jangka menengah itu merupakan pinjaman daerah dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan wajib dibayarkan kembali, yaitu pokok pinjaman, bunga, dan biaya-biaya lainnya dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan. Nah, jadi apabila misalnya seorang kepala daerah pada tahun pertama melakukan pinjaman ke daerah lain atau ke perbankan atau mungkin ke pemerintah pusat dan sebagainya, maka pinjaman tersebut tidak boleh lebih dari masa ia menjabat, berarti lebih dari 5 tahun. Nah, bagaimana kalau semisal pinjamannya di tahun keempat? Ya, maka berarti tidak boleh lebih dari tahun keempat dan tahun kelima, berarti tidak boleh lebih melebihi masa periode kepala daerah tersebut menjabat. Begitupun kalau semisal dia pinjamnya di tahun terakhir, tahun kelima, berarti masuk ke dalam pinjaman jangka pendek meskipun dia menjabatnya di tahun kelima. Nah, jadi untuk pinjaman jangka menengah ini intinya tidak melebihi masa jabatan kepala daerah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pinjaman jangka panjang. Nah, pinjaman jangka panjang jelas ini adalah pinjaman yang jangka waktunya lebih dari 12 bulan atau mungkin melebihi pinjaman jangka menengah, bisa lebih dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, untuk kewajiban jangka panjang ini sama seperti pinjaman-pinjaman sebelumnya, harus dibayarkan meliputi pokok pinjaman, bunga, dan atau kewajiban-kewajiban lainnya yang melekat ketika melakukan pinjaman tersebut. Nah, itu jangka waktu pinjaman. Nah, sampai di sini mungkin pelan-pelan ya biar bisa dipahami. Jadi untuk pinjaman sendiri ini juga penting, ini menjadi dasar adanya kewajiban di dalam sebuah entitas. Tidak hanya di pemerintah daerah saja, mungkin juga terjadi di sektor swasta ataupun mungkin sektor-sektor lainnya. Jadi ketika ada kewajiban pasti dilandasi adanya pinjaman atau mungkin adanya hutang. Nah, kemudian saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pengukuran kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Jika dalam nilai mata uang asing, kewajiban harus dijabarkan dalam mata uang rupiah. Nah, karena kita berada di Indonesia ya, jadi jelas menggunakan mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nah, berikut pos-pos kewajiban berdasarkan PSAP nomor 9. Jadi beberapa poin tersebut itu adalah pos kewajiban yang diakui dalam PSAP. Nah, yang pertama itu adalah kewajiban pihak ketiga atau PFK. Kewajiban
pihak ketiga itu timbul karena pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintah harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non-pemerintahan. Nah, maksudnya kewajiban pihak ketiga itu timbul karena adanya hak atas barang. Jadi pemerintah itu, ya baik barang ataupun jasa ya, jadi pemerintah itu membeli barang kepada pihak ketiga. Nah, kalau di pemerintahan itu beli barangnya itu tidak langsung, biasanya tidak langsung ke pembeli, tetapi melalui agen atau melalui pihak ketiga. Nah, ketika pihak ketiga itu sudah melakukan pengiriman barang dan sudah disetujui oleh pemerintah, nah maka akan timbul yang namanya kewajiban pihak ketiga. Nah, jadi yang namanya akuntansi di pemerintah daerah itu agak sedikit ribet. Jadi ketika membeli barang atau membeli peralatan atau membeli aset itu tidak diperbolehkan melakukan jual beli langsung antara ke produsennya. Jadi harus ada pihak ketiga atau pihak penyalur yang menyalurkan barang ataupun jasa tersebut. Nah, ketika barang atau jasa tersebut kok sudah menjadi hak pemerintah, maka akan timbul yang namanya kewajiban pihak ketiga. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ada kewajiban transfer, yaitu kewajiban untuk entitas pelaporan melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Nah, maksudnya kewajiban transfer itu adalah kewajiban karena pinjaman ke daerah lain. Nah, ketika pemerintah A misalnya mentransfer pendapatannya atau dananya ke pemerintah B, maka ada yang namanya transfer. Pemerintah A transfer ke pemerintah B. Pemerintah B mendapatkan pendapatan transfer dan pemerintah A itu mendapatkan bukan mendapatkan, tetapi melakukan transferan. Jadi pemerintah B itu akan mendapatkan pendapatan transfer sehingga muncul kewajiban yang timbul akibat transfer tersebut. Jadi karena dia pinjam ke pemerintah lain yang masuk ke dalam pendapatan transfer, maka pemerintah B tadi itu harus membayar atau melunasi kewajiban transfernya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Nah, itu kewajiban transfer. Kemudian yang ketiga itu ada kewajiban beban bunga. Nah, kewajiban beban bunga itu adalah utang bunga atas utang pemerintah. Utang ini harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga yang dimaksud ini berasal dari utang dalam negeri ataupun utang luar negeri. Utang bunga yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Nah, jadi ketika ada Pemda atau pemerintah daerah itu melakukan pinjaman baik ke luar negeri ataupun ke dalam negeri, pasti pinjaman tersebut ada bunganya. Nah, bunga tersebut ya itulah yang diakui sebagai beban bunga. Nah, jadi beban bunga akibat dari pinjaman itu diakui sebagai kewajiban beban bunga. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada utang perhitungan pihak ketiga. Nah, jadi ini berbeda kewajiban pihak ketiga dan utang perhitungan pihak ketiga. Utang perhitungan pihak ketiga itu merupakan saldo pungutan atau potongan berupa perhitungan pihak ketiga yang belum disetorkan kepada pihak lain. Nah, ini biasanya itu adalah pemotongan pajak pada gaji karyawan. Nah, biasanya di lembaga ataupun di pemerintahan itu ada potongan untuk membayar gaji karyawan. Nah, ketika ada potongan yang belum dibayarkan, itu akan masuk ke dalam utang perhitungan pihak ketiga, karena pajak itu
dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga, yaitu bendahara pengeluaran atau bendahara umum. Nah, jadi nanti akan timbul yang namanya utang perhitungan pihak ketiga. Atau misal ada ataupun terjadi kasus saldo ataupun kas yang hilang. Nah, jadi pegawai itu wajib mengganti. Nah, maka ketika mengganti itu kan boleh diangsur ataupun boleh lunas. Ketika dilakukan secara angsuran dan dilakukan dengan cara memotong gaji, maka itu juga akan masuk ke dalam utang perhitungan pihak ketiga. Kewajiban karyawan untuk melunasi kewajibannya akibat dari kelalaian menghilangkan aset lancar pemerintah. Kemudian yang selanjutnya, poin E, itu ada pendapatan diterima di muka. Nah, seperti yang kita ketahui ya, pendapatan diterima di muka itu berarti pendapatan yang diterima di awal. Nah, pada saat pemerintah menerima uang muka atas suatu transaksi yang akan direalisasikan di masa mendatang, pemerintah harus mengakui penerimaan tersebut sebagai kewajiban. Apabila transaksi tersebut nantinya terrealisasi, uang muka tersebut akan diberlakukan sebagai pengurang nilai pembayarannya. Nah, jadi apabila ada suatu transaksi kok baru mungkin pembayarannya beberapa persen, maka tidak diakui sebagai pendapatan dulu, tetapi diakui sebagai kewajiban. Jadi seperti itu. Nanti kalau sudah terrealisasi baru dimutasikan ke akun yang lain. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian lancar utang jangka panjang. Nah, jadi untuk bagian lancar utang jangka panjang itu adalah nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, jadi untuk utang-utang yang masuk ke dalam kriteria utang jangka panjang, ketika ia jatuh tempo pada tahun tersebut, maka akan dimasukkan ke dalam akun bagian lancar utang jangka panjang. Nah, jadi misalnya ada utang jangka panjang misalnya 20 tahun. Nah, ketika pembayaran utang, maka akan masuk ke bagian lancar utang jangka panjang di sisi debit. Kemudian kreditnya akan mengurangi kas. Nah, bagian lancar utang jangka panjang itu merupakan utang untuk ibaratnya mengangsur lah, seperti itu. Jadi akun yang digunakan untuk mengangsur utang jangka panjang. Jadi tidak mengurangi utang jangka panjangnya, tetapi akan menambah bagian lancar utang jangka panjang. Nah, itu bedanya pembayaran kewajiban di pemerintah dengan pembayaran utang di sektor swasta. Kalau di sektor swasta, ketika membayar utang, maka utangnya akan berkurang. Tetapi ketika di lembaga, maka akan dikelompokkan ke dalam akun yang lainnya. Nah, nanti ketika di akhir tahun ataupun mungkin di akhir periode baru disandingkan antara bagian lancar utang jangka panjang dengan utang jangka panjangnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang poin G yaitu kewajiban lancar lainnya. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada sebelumnya. Nah, jadi kewajiban lancar lainnya itu di poin-poin sebelumnya itu tidak bisa dimasukkan ke situ. Jadi ada kewajiban lancar lainnya. Nah, contohnya itu adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Nah, misalnya itu ada beban listrik, ada beban telepon, internet, dan sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam kewajiban lancar lainnya. Kok tidak dimasukkan ke dalam misalnya kewajiban pihak ketiga? Oh, tentu tidak bisa. Kalau beban listrik, beban telepon, beban internet itu tidak bisa dimasukkan ke dalam akun-akun atau jenis kewajiban yang telah disebutkan seperti itu, tidak bisa. Nah, maka masuk ke dalam kewajiban lancar lainnya. Nah,
Kenapa kok kewajiban lancar? Karena untuk beban listrik, beban telepon, beban internet itu pasti harus dibayar dalam bulan itu, tidak boleh lebih dari bulan itu, maka masuk ke dalam kewajiban lancar. Kemudian untuk yang poin H, utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan. Nah, maksudnya itu apa? Itu merupakan kewajiban entes kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Nah, jadi untuk di pemerintahan, baik di pemerintah daerah ataupun mungkin bahkan di pemerintah pusat, itu ada yang namanya surat utang. Surat utang itu ada yang boleh diperjualbelikan dan ada yang tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kalau kalian mungkin nanti belajar mengenai investasi, kalian akan kenal dengan yang namanya surat utang negara atau SUN. Nah, surat utang negara itu diperjualbelikan. Itu gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk menambah modal pemerintah. Jadi ketika pemerintah itu membutuhkan modal atau membutuhkan likuiditas, maka pemerintah itu diperbolehkan untuk mengeluarkan surat utang untuk menghimpun dana dari masyarakat ataupun mungkin sektor lain. Nah, untuk surat utang sendiri itu ada yang boleh diperjualbelikan dan ada yang tidak boleh diperjualbelikan, tergantung kesepakatan awalnya. Jadi ketika kesepakatan awalnya kok tidak boleh diperjualbelikan, maka surat utang tersebut ya tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian yang selanjutnya ada utang belanja. Nah, utang belanja itu merupakan hak atas barang termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi hak pemerintah. Nah, harus diakui sejumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Nah, apabila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan. Nah, jadi untuk utang belanja sendiri itu adalah utang yang timbul hampir sama seperti kewajiban pihak ketiga. Utang belanja, utang yang timbul atas barang, baik itu dalam perjalanan ataupun yang sudah ada fisiknya di dalam pemerintahan. Nah, jadi ketika pemerintah itu membeli peralatan baik secara kredit tentunya ya. Nah, meskipun barang tersebut masih dalam perjalanan, itu sudah diakui sebagai utang belanja dan harus diselesaikan kewajibannya. Kemudian apabila kewajiban tersebut itu berupa fasilitas, nah maka yang diakui itu sebesar nilai kemajuannya. Misal, kalian sebelumnya sudah belajar mengenai konstruksi dalam pengerjaan ya, jadi sama seperti itu. Untuk kewajiban yang membangun fasilitas itu misalnya nilainya 20 miliar, pada tahun pertama itu sudah membangun ataupun pekerjaannya itu kemajuannya senilai 3 miliar. Nah, maka kewajibannya itu yang diakui ya baru 3 miliar, tidak 20 miliar. Nah, itu yang namanya utang belanja apabila dalam bentuk pembangunan fasilitas. Nah, jadi diakui sebesar nilai kemajuannya berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Nah, tadi ada utang pemerintah yang tidak dapat diperjualbelikan, kemudian ada utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Nah, untuk utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan ini biasanya sama ya, seperti yang tadi contohnya itu ada surat utang negara. Nah, jadi surat utang negara ini nanti akan diperjualbelikan. Nah, untuk
jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari atau original face value dengan memperhitungkan diskonto atau premium sebelum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari atau diskonto ataupun premi harus dinilai sebesar nilai pari. Nah, sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo. Nah, jadi kalian mungkin yang nanti belajar ataupun mungkin memahami mengenai pasar modal ataupun mengenai reksadana dan lain sebagainya, itu nanti kalian akan menemui yang namanya surat utang negara ataupun surat utang lah. Nah, itu nanti akan diperjualbelikan di situ. Jadi untuk surat utang sendiri nanti akan dinilai sebesar nilai pari atau original face value. Jadi dinilai secara original, jadi berdasarkan periode penjualan dan jatuh temponya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tunggakan. Nah, jelas ya, tunggakan berarti belum membayar atau belum dibayarkan dalam kurun waktu tertentu. Nah, untuk tunggakan sendiri itu merupakan jumlah tagihan yang telah jatuh tempo tetapi pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan atau bunganya sesuai dengan jadwal. Nah, untuk tunggakan sendiri ini terjadi atas pinjaman pemerintah yang tidak bisa dibayarkan dalam temponya atau sesuai dengan jadwalnya. Nah, maka ini harus dijelaskan dan diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Nah, itu merupakan beberapa poin penting yang harus diperhatikan untuk pengukuran kewajiban. Nah, di sini ada contoh transaksi untuk kewajiban beban bunga atau accrued interest. Nah, contohnya itu pada tahun 2018 Pemkot Semarang mendapatkan pinjaman dari pusat sebesar 7 miliar yang akan jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 15 Januari. Berdasarkan transaksi tersebut, setiap akhir tahun Pemkot Semarang harus melakukan penyesuaian untuk mengakui dan mencatat adanya utang bunga pinjaman tersebut. Nah, jadi dalam kurun waktu 5 tahun dan bunga pinjaman 12% per tahun. Jadi 1 bulannya itu adalah 1%, 1% ya, 12 dibagi 12 untuk mencari bunga 1 bulannya. Nah, maka jurnal yang harus dilakukan atau yang harus dibuat itu ada 2 macam jenis jurnal ya. Yang kita ketahui itu ada jurnal LO dan jurnal LRA. Nah, untuk transaksi ataupun kasus seperti itu, kita hanya akan membuat jurnal LO-nya saja. Kenapa kok LRA-nya tidak ada? Padahal itu kan membayar beban atau membayar utang. Nah, dikarenakan ini adalah pembayaran kewajiban atau pembayaran pinjaman, LRA itu terjadi apabila melakukan transaksi atau kegiatan yang mengakibatkan kas keluar bukan dari pinjaman, artinya dari ekuitas dana itu sendiri. Nah, jadi misalnya membeli kendaraan, tetapi uangnya itu bukan uang dari pinjaman, nah maka nanti akan membuat jurnal LRA. Tetapi apabila membeli kendaraan, tetapi apabila itu membayar kewajiban ataupun membayar pinjaman meskipun ada kas keluar, maka tidak diperlukan atau tidak boleh membuat jurnal pelaksana anggaran ataupun jurnal realisasi anggaran, karena itu bukan dari rencana yang ada di anggaran. Jadi tidak boleh dan tidak diperlukan untuk membuat jurnal LRA. Jadi seperti itu. Jurnal LRA sendiri itu dibuat sesuai dengan rencana anggaran. Jadi apabila ada kegiatan di luar rencana, maka tidak diperbolehkan untuk membuat jurnal LRA meskipun harus
ataupun meskipun ada aliran kas keluar. Nah, jadi untuk jurnalnya itu ada jurnal LO, di debit itu beban bunga, dan di kredit utang bunga sebesar 840 juta. Jadi bunganya setahun itu adalah 840 juta, didapat dari 12 dikalikan dengan 7 miliar sebesar 840 juta. Untuk jurnal pelaksana anggaran atau LRA-nya itu tidak ada jurnal. Kemudian yang selanjutnya ada contoh pendapatan diterima di muka. Nah, pada tanggal 5 Februari 2018, BUD atau Bendahara Umum Daerah Kota Semarang menerima uang muka lelang atas penjualan aset daerah berupa kendaraan sebesar 21 juta. Nah, pada tanggal 26 Maret, BUD Kota Semarang menerima hasil pelelangan atas penjualan aset daerah berupa kendaraan dengan harga perolehan 280 juta yang telah habis umur ekonomisnya dan laku senilai 70 juta. Pencatatan atas transaksi atas penerimaan uang muka lelang dan pelunasan barang lelang adalah sebagai berikut. Nah, itu bisa dilihat ya. Jadi pada tanggal 5 Februari itu menerima uang muka lelang. Nah, di situ ada uang muka senilai 21 juta, maka pasti ada kas masuk. Nah, ketika ada kas masuk dan itu terjadi di PPKD atau Pemda, maka akan menambah jumlah kas di kas daerah pada tanggal 5 Februari sebesar 21 juta. Nah, kemudian yang di sisi kreditnya yang diakui sebagai pendapatan itu ada, atau pendapatan diterima di muka ya, yaitu uang muka lelang penjualan aset daerah sebesar 21 juta. Nah, kemudian pada tanggal 26 Maret dilakukan pelunasan atau menerima hasil pelelangan atas penjualan aset daerah. Nah, pada tanggal 26 maka akan dilakukan pencatatan kembali, yaitu sebesar 49 juta. Kendaraan tersebut itu laku senilai 70 juta dan sudah dibayarkan 21 juta sebagai uang muka, maka sisanya itu tinggal 49 juta. Nah, maka di tanggal 26 Maret maka di sisi debit di akun kas di kas daerah maka senilai 49 juta bukan 70 juta, karena yang 21 juta sudah dibayar di awal. Nah, maka di debit itu kas di kas daerah senilai 49 juta, kemudian ada uang muka lelang penjualan aset daerah sebesar 21 juta, kemudian kendaraan 280 juta, dan pendapatan hasil lelang itu sebesar 280 juta, dan penjualan aset LO itu sebesar 70 juta. Ini penjualan aset LO nya di bawah ya, akun sendiri ini ya, tadi saya lupa. Jadi pendapatan hasil lelang, kemudian penjualan aset LO. Pendapatan hasil lelang di kredit 280 juta dan penjualan aset LO itu senilai 70 juta. Nah, maka ini adalah jurnal LO yang dilakukan pada tanggal 5 Februari dan 26 Maret. Kemudian untuk jurnal LRA-nya pada tanggal ini tanggalnya 5 Februari ini ya, saya keliru, pada tanggal 5 Februari, yaitu perubahan sal atau estimasi perubahan sal, karena ada kas keluar dan ada kas masuk atau ada aliran kas masuk ya. Jadinya harus dibuat jurnal LRA sebesar 21 juta. Kemudian di sisi kreditnya ada pendapatan hasil lelang penjualan aset sebesar 21 juta. Nah, kemudian di tanggal 26 Maret sama, tetapi yang dibuat jurnal pelaksana anggaran atau jurnal LRA-nya itu adalah kas yang masuknya saja. Nah, sebelumnya sudah diperoleh 21 juta, maka di tanggal 26 Maret maka tinggal 49 juta. Nah, maka 49 juta itulah yang di jurnal di
tanggal 26 Maret sebesar atau sebagai nilai nominalnya. Nah, kemudian contoh yang lain. Di sini ada bagian lancar utang jangka panjang. Pada tanggal 10 Juni 2018, Pemkot Semarang memperoleh utang jangka panjang sebesar 70 juta untuk jangka waktu 5 tahun dengan syarat pembayaran angsuran pokoknya dilakukan setiap tanggal 10 Juni. Pada akhir tahun 2018 perlu dilakukan perhitungan terhadap bagian utang jangka panjang tersebut yang harus dibayar pada tanggal 10 Juni 2019. Nah, pencatatan jurnal penyesuaiannya untuk mengakhiri utang jangka panjang tersebut adalah, nah sebelumnya kita harus mencari utang per tahunnya, karena di sini dilakukan pembayarannya itu jatuh temponya setahun sekali dan dalam kurun waktu 5 tahun, maka 70 juta ini tinggal dibagi dengan jangka waktunya yaitu 5 tahun. Karena di sini syaratnya itu adalah pembayaran angsuran pokok atau yang ditanyakan itu hanya angsuran pokoknya saja, ya maka mudah saja tinggal dibagikan dengan jangka waktunya, kita tidak perlu mencari bunganya. Nah, maka 70 juta dibagi dengan 5 tahun, maka ketemu hasilnya 14 juta, maka tinggal di jurnal saja. Nah, jurnalnya itu di debit itu ada utang jangka panjang, kemudian di kredit itu ada bagian lancar utang jangka panjang. Nah, tapi tanggalnya di sini adalah tanggal 31 Desember karena ini adalah jurnal penyesuaian. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk bagian lancar utang jangka panjang, ketika transaksi atau ketika kegiatannya, dalam artian di situ pembayaran tanggal 10 Juni, maka ketika nanti ditanyakan tanggal 10 Juni, maka jurnalnya akan berbeda lagi. Jurnalnya di debit itu akan menggunakan akun bagian lancar utang jangka panjang, kemudian di kreditnya akan menggunakan akun kas di kas daerah sebesar 14 juta. Itu kalau yang ditanyakan tanggal 10 Juni. Nah, tetapi di sini yang ditanyakan penyesuaiannya tanggal 31 Desember. Maka di jurnalnya itu menjadi utang jangka panjang di debit 14 juta dan di kredit bagian lancar utang jangka panjang sebesar 14 juta. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Nah, kemudian untuk jurnal pelaksana anggarannya atau LRA-nya itu tidak ada karena sudah dibayarkan pada tanggal 10, sehingga tidak ada aliran kas masuk atau kas keluar, hanya pengakuan saja. Nah, kemudian contoh yang lain, di sini ada contoh kewajiban lancar lainnya. Nah, berikut adalah data beban-beban pada Kabupaten Cahaya bulan November 2018 yang belum dibayarkan. Ada beban listrik, beban telepon dan internet ya sebesar 11 juta itu digabung. Nah, berdasarkan data tersebut pencatatannya adalah sebagai berikut. Nah, beban listrik di debit sebesar 1.500.000, kemudian beban telepon dan internet sebesar 11 juta di sisi debit, dan di kreditnya itu ada kewajiban lancar lainnya sebesar 12.500.000. Nah, ini gampang. Nah, kemudian yang selanjutnya ada utang belanja. Contohnya pada tanggal 20 Oktober 2018 PUD Kota Semarang membeli bahan habis pakai secara kredit kepada CV Brotojoyo sebesar 4.800.000. Nah, kemudian pada tanggal 10 November utang kepada CV Brotojoyo dibayar lunas. Pencatatannya adalah sebagai berikut ya. Yang kita catat adalah tanggal 20-nya dulu ketika transaksinya dilakukan. Nah, tetapi tanggal 20 Oktober ini dilakukan secara kredit, maka belum ada kas keluar. Nah, pasti tidak ada jurnal LRA. Itu pasti karena tidak ada aliran kas masuk ataupun aliran kas keluar. Nah, maka untuk jurnal LO pada tanggal 20 Oktober yaitu beban habis pakai senilai 4.800.000. Kemudian di sisi kreditnya itu ada utang belanja barang dan jasa.
Nah, utang belanjanya nanti tinggal dikelompokkan. Utang belanja apa? Apakah belanja barang dan jasa, ataupun belanja operasional, ataupun belanja modal, dan belanja-belanja yang lainnya. Kemudian tanggal 10 November ketika pelunasan, jelas ya, untuk pelunasan pasti utangnya ada di debit, kemudian utangnya ada di debit sebesar 4.800.000 dan akan mempengaruhi kas keluar. Kasnya jadi berkurang, yaitu kas di kas daerah di kredit senilai 4.800.000. Nah, kemudian untuk jurnal pelaksana anggarannya untuk tanggal 20 Oktober karena tidak ada kas keluar, maka tidak ada jurnal LRA. Nah, karena LRA sendiri itu kan menggunakan cash basis ya, atau basis kas ya. Jadi ketika tidak ada pengaruhnya terhadap kas, maka tidak perlu dilakukan jurnal LRA. Kemudian tanggal 10 November ketika pelunasan, tinggal dikelompokkan ke belanja bahan habis pakai di sisi debit senilai 4.800.000 dan di sisi kredit masuk ke akun perubahan sal atau estimasi perubahan sal senilai 4.800.000. Nah, itu materi dan contoh soal mengenai akuntansi kewajiban di pemerintah daerah. Nah, mungkin untuk di kesempatan kali ini itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengetahuan buat kalian dan ilmu buat kalian. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa kalian tanyakan di kolom komentar ataupun mungkin ketika pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.